saya diberi tugas terakhir sebenarnya. Terakhir itu ada enak ada tidaknya. Enaknya saya bisa merangkum dari para guru besar kita, ya. Lalu tidak enaknya itu kebetulan topik saya ini adalah tentang perspektif kesehatan mental. Baik, jadi saya diberi tugas terakhir sebenarnya. Terakhir itu ada enak ada tidaknya. Enaknya saya bisa merangkum dari para guru besar kita, ya. Lalu tidak enaknya itu kebetulan topik saya ini adalah tentang perspektif kesehatan mental. Nah, waktu saya diminta oleh Prof. John itu saya bilang, ya Prof. John gimana? Pokoknya dokter bicara aja, yang dokter mau gimana caranya tentang kesehatan mental. Nah, jadi waktu saya membuat ini, saya tidak membuat dalam kaidah teknis medis, karena bukan tempatnya di sini. Tapi saya akan ambil secara singkat beberapa hal yang berkaitan dengan manusia. Karena humanis itu human. Human itu manusia. Ya Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik sekalian, yang terhormat Pak Toto, terima kasih masih menyimak Pak. Luar biasa Pak. Oke, lanjut slide selanjutnya. Slide ya, jadi saya coba membuat outline-nya ya, supaya mudah dipahami, mulai dari teori perilaku, konsep dasar hierarki kebutuhan manusia, pribadi sehat dan tidak sehat, apa itu bela negara, mengapa kita harus bela negara, dasar hukum, tadi sudah Prof. Yasmirah beberapa diambil dari Prof. Elizabeth juga, apa manfaat yang didapatkan dari bela negara, apa penyebab kelemahan bela negara, dan simpulan. Tapi saya akan secara cepat saja, karena saya harus patuh pada Pak Andrea. Oke, slide selanjutnya. Slide selanjutnya, oke, ini supaya hangat ya, jadi saya buka dulu dalam pantun, karena ini dari tadi ini agak dingin-dingin di ruangan ini ya. Pantunnya saya tampilkan saja ya, ambil kayu untuk membuat meja. Gak ada yang sedap nih ya, cakep. Oke, kayu disatukan dengan paku. Nah sebelum presentasi dibuka, kuucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Merdeka. Baik, yang berikutnya, Nona Rati hitam rambutnya, lahir di desa, santun orangnya, merah putih warna benderanya, adil sejahtera itu cita-citanya. Baik, saya lanjutkan. Nah ini tampilannya adalah Pancasila. Inilah yang tadi dikatakan juga oleh para pembicara kita. Pancasila itu adalah nilai warisan yang luar biasa ya untuk kita sebagai bangsa yang besar. Saya akan buat dari teori. Jadi langsung teori kesehatan mental ada 3 Bapak Ibu. Jadi psikoanalisis, behaviorisme, dan humanistik. Ya, humanistiknya itu saya berikan warna kuning. Karena PKBNI ini adalah mengusung itu. Luar biasa, saya salut, saya angkat topi untuk itu. Dan luar biasanya namanya bukan Indonesia saja, tapi Nusantara. Artinya kita menyatukan seluruhnya ya untuk bela negara. Baik, lanjut. Ya, jadi kalau kita lihat tadi gambar orang ya, orang itu selalu ada yang namanya mental. Saya tadi terkesan dengan pernyataan dari Pak Kapolda ya. Dirjen Agung mengatakan tuh ada 3 hal. Kita bicara tentang psikomotor, itu kedua ya. Pertama adalah kita bicara kognitif, psikomotor, afektif. Tahapan manusia itu harus mencapai afektif. Tadi dari Prof. Zul juga sudah dikatakan ya, nurani. Ya, kita ada nalar, ya, tapi juga harus dilengkapi dengan nurani. Ya, nah itu adalah bagian dari mental. Nah, jadi kalau kita lihat di dalam teori yang paling dasar adalah psikoanalisis ya, ini adalah oleh Freud, semua pasti paham. Pasti pernah dengar namanya. Jadi psikoanalisis ini teori paling kuno ya, suatu sistem yang sangat dinamis dari psikologi. Nah, jadi kalau kita lihat itu fenomena gunung es sebenarnya. Kalau kita bicara pemikiran kita itu di atas permukaan air sebenarnya.
Jadi pengalaman sadar kita tuh hanya sedikit. Sebenarnya yang ada di bawah permukaan air itu yang tadi teman-teman yang bertanya itu, ya itu banyak hal-hal yang terjadi pada manusia itu di bawah yang kadang-kadang kita tidak tahu. Kita tidak bisa menyelami, ya hanya Tuhan yang Maha Esa, ya hanya Allah saja yang bisa menyelami sebenarnya isi hati manusia. Bahkan sebelum manusia dilahirkan sudah tahu mau diapakan. Nah tapi di dalam teori ini mengatakan seperti ini, lanjut slide. Nah, slide berikutnya, oke. Nah, slide berikutnya ini ada 3 struktur kepribadian ya. Jadi yang pertama yang paling primitif itu namanya id. Yang simpelnya itu aja, id ya. Nah, id itu dia genetik. Jadi dari sejak kita lahir, ya, sejak kita lahir kita sudah ada. Ini prinsip ingin senang, ingin dipuaskan. Ini prinsip naluri manusia. Kita tidak bisa memungkiri ini. Siapapun pasti ingin itu. Ingin disenangkan, ingin menang sendiri, ya, ingin lebih berbahagia dari orang lain, ingin lebih makmur dari orang lain, tetapi sebagai bagian yang kita sebut humanis, kita harus bisa peduli. Tadi dikatakan juga, ya dikatakan juga oleh Prof. Matondang, ada different culture, ada perbedaan kultur. Ya negara lain dan negara kita beda. Kita sifatnya adalah gotong royong. Nilai-nilai yang tadi dikatakan oleh Prof. Yasmin juga hampir-hampir luntur nih. Kepedulian, kesetiakawanan sosial, bukan hanya di mulut. Bukan hanya lip service tapi diimplementasikan. Nah, ini seperti itu. Kadang-kadang kita hanya mementingkan kepuasan kita secara insting ya. Lanjut. Jadi yang diwarnai itu adalah intinya ya sebenarnya Bapak Ibu. Nah, yang berikutnya ego. Jadi ada id terus ada ego. Nah, kalau ego itu kepribadian kita nih yang terorganisir, rasional dan berorientasi. Jadi ego ini seringkali disebut sebagai pengaturnya. Kita punya nafsu nih, kita punya keinginan. Tadi ya miriplah dengan Prof. Zul tadi ya, kita punya naluri, ada nalar, tapi ada nurani. Nah nurani ini kalau kita ingin menjadi nurani yang baik itu dipengaruhi atau dikendalikan oleh ego kita sebenarnya. Nah, ada ego kita, tapi kadang-kadang ada yang disebut sebagai orang bilang super ego. Nah ego ini berkembang usia anak-anak 1-2 tahun. Makanya teori mengatakan pertumbuhan emosional seseorang dewasanya ditentukan pada masa kanak-kanak. Saya menarik sekali dari Irjen Kapolda kita tadi, Irjen Agung. Pola asuh orang tua itu menentukan ke depannya ini menjadi manusia yang humanis apa tidak. Kita tidak bicara bela negara dulu, humanis. Jadi orang yang utuh ya. Lanjut. Ya, di sini kalau kita bicara super ego, tadi saya katakan dia memprioritaskan sebenarnya suara hati nurani dia. Kadang-kadang orang bilang, wah super ego jelek ya, orang itu super egonya. Bukan. Karena super ego itu sebenarnya prinsipnya dia punya realita moral, ya lebih mengarah pada kesempurnaan. Dia ingin sesuatu sempurna, perfect, sesuatu yang menyenangkan. Jadi prinsipnya memang moral atau nilai norma masyarakat benar, salah, pantas, tidak pantas. Jadi super ego tidak selalu negatif. Oke, lanjut. Oke, yang 2 asumsi psikoanalisis ini adalah kita bicara psikis, kita bicara motivasi tak sadar, tadi sudah disampaikan ya, kita bisa lanjut lagi. Slide berikutnya, pandangan psikoanalisis tentang manusia itu ada 2, manusia sehat, manusia tidak sehat. Nah ini pilihan. Kalau manusia sehat berarti integrasi antara id dan ego itu harus seimbang. Tapi kalau manusia tidak sehat, mereka tidak peduli, mereka mementingkan diri sendiri, bahkan id-nya lebih menonjol. Jadi antara id dan ego harus seimbang sebagai manusia sehat. Nah humanis itu adalah manusia sehat. Nah, kelemahan teori Freud ini adalah ada beberapa, ini teman-teman bisa nanti membaca, ini saya sampaikan. Lanjut lagi, teori kedua adalah aliran yang kita sebut behaviorisme. Nah ini aliran psikologi kedua yang terbesar, diperkenalkan oleh John B. Watson. Ya. Nah di sini dikatakan adalah mementingkan pada tingkah laku yang teramati. Ya, jadi tingkah laku teramati. Disebut juga belajar, perspektif belajar. Jadi semua bentuk tingkah laku manusia adalah hasil belajar yang bersifat mekanistik lewat proses penguatan. Nah proses kita hari ini adalah penguatan dari berbagai latar belakang. Saya salut angkat topi TNI, Polri, ASN, swasta, negeri berkumpul, itu proses penguatan dari program besar salah satu digagas oleh Prof. John dan kawan-kawan tentang bela negara itu. Ya, lanjut. Nah, konsep dasarnya adalah di sini lebih menekankan kepada tingkah laku seseorang ditentukan oleh banyaknya macamnya penguatan, motivasi yang diterima dalam hidupnya.
Nah, proses hari ini adalah satu proses motivasi sebenarnya. Luar biasa tadi sudah disampaikan oleh keynote speech kita ya, keynote speaker kita semua memotivasi itu. Itu diperkuat, itu konsep dasarnya untuk teori behavior ini ya. Lanjut. Nah, asumsi dasarnya adalah memang tingkah laku yang bermasalah, tingkah laku yang salah. Nah, tingkah laku bermasalah itu tingkah laku yang tidak sesuai dengan tuntutan lingkungan. Ya, yang sedangkan tingkah laku yang salah itu dari cara belajar dan lingkungan yang salah gitu. Dia masuk ke lingkungan yang salah, dia belajar yang salah, dia melakukan yang salah. Nah, tapi kalau tingkah laku bermasalah adalah tingkah laku yang tidak sesuai dengan tuntutan lingkungan. Belum tentu salah juga, lingkungannya itu membuat dia salah tidak. Kadang-kadang tidak sesuai dengan lingkungan, sehingga dia bermasalah di situ, tidak bisa masuk, tidak bisa menyesuaikan. Nah, bisa bagaimana merubahnya dengan belajar. Jadi prinsip belajar. Ya, lanjut. Nah, yang ketiga, aliran terakhir adalah aliran humanistik. Nah, inilah yang sebenarnya menjadi tema besar kita, humanis. Ini teori yang sangat populer, ya. Ini disebut sebagai third force, kekuatan ketiga dalam psikologi. Ya. Humanistik ini adalah orientasi teoritis yang menekankan kualitas manusia yang unik terkait kepada kemauan, potensi mengembangkan diri, kuncinya mengembangkan diri. Nah, kita berkumpul, Prof. John membuat buku, itu kemauan untuk mengembangkan diri gitu dan membagi. Ya, membagi kepada seluruhnya. Ini adalah aliran humanistik. Lanjut. Oke, kita bisa lanjut. Nah, Abraham Maslow ini adalah kalau kita orang staf masyarakat kita paham sekali. Ya, ini adalah salah satu peletak konsep dasar tentang humanistik ini. Pada potensi individu. Oke, kita bisa lihat slide selanjutnya. Ya, manusia fitrahnya baik. Manusia itu positif, selalu itu. Kita dilahirkan putih, tidak pernah hitam. Kulit kita hitam, tapi kita lahir sebagai bayi yang putih. Ya, ingin berkembang ke arah yang lebih baik, konstruktif, dan bergerak ke arah aktualisasi diri. Nah, ini ada suatu piramid. Ya, ini populer, para guru besar kita yang lain paham sekali ini pasti. Kita bicara kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan harga diri, dan aktualisasi diri. Ternyata yang paling dasar sebagai baseline-nya adalah fisiologis. Fisiologis kalau saya sebagai seorang medis, saya berkaitan dengan kesehatan, healthy. Jadi kalau kita mau bicara tentang sesuatu yang sifatnya humanistik, humanis, kita harus sehat. Definisi kesehatan itu adalah secara jasmani, secara mental, secara sosial. Dan luar biasa Indonesia, secara spiritualitas. Jadi ada 4 nilai kalau di negara kita. WHO, jasmani, mental, sosial. Ditambah negara kita secara spiritual, kita sehat. Ya, oke, lanjut. Nah, jadi kalau di teori ini mengatakan pribadi sehat dan pribadi yang tidak sehat. Nah, pribadi sehat itu orang yang sehat mental, yang sadar bahwa dia punya potensi, dia ingin mengembangkan sesuai dengan kehendaknya. Oke. Pribadi yang tidak sehat itu tentu ya dia merasa tidak mau mengembangkan diri, dia merasa ada kekurangan dan tidak mau belajar. Baik, beberapa slide terakhir ini saya akan mencoba melihat dari perspektif bela negara. Itu tugasnya Prof. John untuk mengaitkannya. Apa itu bela negara dalam perspektif mental yang sehat? Ya, ini sudah disampaikan tadi, saya tidak perlu mengulas lagi. Ya, ini sudah ada pasalnya. Nah, unsur dasar bela negara itu cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk negara dan bangsa. Tadi sudah disampaikan oleh para guru besar kita yang lain. Ini fungsi dan tujuannya. Oke, lanjut slide berikutnya, silakan. Oke, lanjut lagi slide berikutnya. Ya, ini fungsi dan tujuan bela negara. Ya, mempertahankan kelangsungan hidup dan seterusnya. Teman-teman bisa wajah ini sudah disampaikan tadi. Tapi yang menarik di sini, bentar, slide sebelumnya. Yang paling menarik yang paling bawah itu merupakan panggilan sejarah. Jadi kita tidak boleh melupakan sejarah. Never ending, tidak pernah berakhir. Sejarah itu sudah ada. Ya, jadi kalau selalu misalnya upacara 17 Agustus, ya ada bendera pusaka tuh yang dibaki tapi tidak dikibarkan. Itu adalah histori. Tidak pernah kita melupakan sejarah. Bendera yang pertama kali dijahit oleh Ibu Fatmawati dan dikibarkan. Pernyataan kemerdekaan kita. Ya. Slide berikutnya. Nah, mengapa kita harus memiliki mental yang sehat untuk membela negara? Karena apa? Karena tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Ada 2, fisik dan non-fisik. Jadi membela negara itu bukan hanya fisik, tapi non-fisik. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Toto, saya ingat sekali. Ya, oleh Pak Kombes Muslim juga, ada sifatnya yang non-fisik. Itu yang penting bagian kita saat ini sebenarnya, bukan hanya fisik. Kalau bela negara secara fisik seperti ini gambarannya. Slide berikutnya, terus slide berikutnya.
Slide berikutnya lagi. Ya, secara fisik ini jelas, ini fisik. Ya, saya tahu Pak Toto sudah mengambil gembelengan ini, ya. Ini fisik. Saya dulu aktif sekali dari semen mahasiswa, hampir saya masuk Sepa Wamil sebenarnya. Panggilannya lain, jadi dosen juga. Ya, itu fisik semua. Dan ini tidak salah, memang itu semua dilakukan untuk kita siap membela negara ini jika menghadapi ancaman. Itu fisik, tapi ada yang non fisik. Slide berikutnya. Nah, bela negara non fisik inilah yang ingin saya tekankan di presentasi terakhir ini ya. Dapat dilakukan, ini simple, ini adalah praktis, ini adalah humanis, ini harus kita lakukan. Bukan sekedar mengangkat senjata. Atau mengangkat bambu runcing kalau dulu kita revolusi, perjuangan ya. Belajar dengan sungguh-sungguh, mencintai produk dalam negeri, mempelajari, melestarikan budaya bangsa sendiri, seperti tadi pembukaan, itu adalah mencintai, itu adalah bela negara secara non fisik. Tidak mencemari nama baik negara. Ya, tidak terpengaruh akan budaya asing yang bersifat negatif. Bukan tidak boleh, budaya asing ada yang positif. Tapi kita tidak terpengaruh oleh yang negatif. Dan yang keenam, tadi sudah diutarakan juga oleh Prof. Yasmira, unity in diversity, itu penting. Dan di ruangan ini kita semua adalah dari berbagai latar belakang budaya keragaman, tapi kita menjadi satu. Karena tujuan kita sama. Ini bela negara secara fisik. Selanjutnya, ini dasar hukum, ya. Saya tidak menyampaikan satu persatu, tapi saya ingin menyampaikan saja 2 poin terakhir. Ada PP-nya nomor 23 tahun 2021, yaitu mengenai PSDN, penyelenggaraan kesadaran bela negara. Dan jangan lupa sekarang, ada peraturan Menteri Pertahanan nomor 8 tahun 2022 tentang pedoman pembinaan kesadaran bela negara. Makanya Menhan kita ada programnya itu. Itu tempat latihannya di Jawa Barat, di Batu Jajar. Ya, Pusdik Pasus. Jadi di situ sudah masuk di sini. Jadi dilengkapi semuanya. Dilengkapi semuanya. Paling atas Undang-Undang Dasar 45. Slide berikutnya. Di beberapa slide terakhir. Jadi manfaat yang didapatkan dari mental yang humanis untuk bela negara itu apa saja? Humanis di tahapan implementatif. Slide berikutnya. 1. Bentuk sikap disiplin waktu. Kalau kita mau contoh negara lain, tadi disebut Jepang ya oleh Pak Kapolda. Itu selalu tepat waktu. Tapi jangan salah loh teman-teman, angka suicide, bunuh diri tertinggi saat ini di dunia, itu di Jepang. Generasi yang tadi disebut itu. Ya, generasi kita, Z dan lain itu angkanya, karena tekanan begitu tinggi. Kita masih hidup di negara yang sebenarnya masih sangat kuat. Ya, kekebukan, kekerabatan, kekeluargaan. Disiplin waktu, aktivitas, pengaturan kita lain, bentuk jiwa kebersamaan, solidaritas antar sesama rekan seperjuangan, membentuk mental fisik yang tangguh, tanamkan rasa kecintaan bangsa, patriotisme, sesuai dengan kemampuan diri nih, patriot juga harus sesuai kemampuan diri. Ya, mengukur apa yang bisa kita berikan. Bela negara bukan hanya fisik, tapi non fisik. Kita bisa membela negara kita melalui kepandaian kita, karena di sini banyak akademisi. Kepandaian kita, jangan kepandaian kita dijual ke negara lain. Itu bentuk patriotisme kita untuk negara kita. Mungkin Pak Toto pernah baca, ada seorang perwira menengah di US Army, kemarin saya lihat. Dia pintar sekali Pak, dia seorang warga negara Indonesia Tionghoa, saat ini sudah beralih menjadi warga negara Amerika. Tapi dia menyatakan waktu diwawancara oleh BBC Indonesia, darah saya darah Indonesia, karena saya lahir di Indonesia. Saya perwira Angkatan Darat Amerika, tapi cinta saya kepada negara ini tidak pernah luntur. Indonesia maksudnya. Nah itu yang penting. Jadi bukan hanya ngomong gitu, tapi diimplementasikan. Dan dia masih selalu ada pertemuan di teman-teman di kesatuannya, dia menyanyikan lagu Indonesia, memperkenalkan budaya Indonesia dan lain-lain. Itu bentuk non fisik. Hilangkan sikap negatif, malas, apatis, boros, egois, tidak disiplin. Bentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat, dan kepedulian antar sesama. Harus dari atas sampai bawah. Tadi sudah dikatakan oleh teman-teman kita dari TNI Polri. Bentuk itu. Ya, oke, slide terakhir. Apa penyebab lemahnya kesehatan mental di implementatif kita kalau kita mau bela negara, baik fisik maupun non fisik? Lemahnya kita karena slide berikut, ini tadi sudah disampaikan juga oleh pembicara kita. Tidak peduli terhadap bendera dan lagu kebangsaan. Ya, sorry ya, saya mengatakan tidak hanya anak-anak. Mohon maaf, mungkin ASN yang upacara, saya sering lihat juga tuh, yang di belakang ngobrol. Sedangkan pemimpin upacara sudah tegak ini. Ya. Nah, hal-hal ini yang terjadi. Kurang apresiasi terhadap kebudayaan dan kesenian daerah.
Hal-hal ini yang bisa kita garap. Dan saya yakin Prof. John juga berpikirnya ke situ dengan teman-teman dari PKBNI. FKBNI. Konflik antar etnis, jangan sampai terjadi. Rugi dan sangat rugi bagi bangsa yang besar ini. Tidak adanya penghayatan atas arti perjuangan para pahlawan. Ketidakadilan sosial dan ekonomi. Tadi sudah ditanyakan oleh teman-teman kita. Ya, ketidakadilan sosial dan ekonomi. Kurang tanggap pemerintah baik di pusat maupun daerah. Dan poin terakhir yang ingin saya tekankan adalah keteladanan kepemimpinan yang hanya lip service. Kepemimpinan kita jangan itu. Tadi saya bukan tidak setuju ya dengan teman kita tadi menyatakan Presiden, DPR dan lain-lain. Oke, kita bisa, jangan meniru yang salah. Tunjukkan pada diri kita dulu. Jadikan kita itu menjadi pemimpin di depan. Minimal di keluarga kita, di lingkungan kita. Supaya berubah. Dari bawah berubah semua. Kan tadi dikatakan di teori perilaku. Lingkungan itulah yang penting juga. Yang merubah semuanya. Oke? Nah, slide terakhir. Ancaman yang harus diwaspadai, ancaman dari luar. Upaya menghancurkan moral dan budaya bangsa melalui disinformasi saat ini berkembang. Teman-teman TNI pasti sangat tahu, ya, Polri juga. Propaganda, peredaran narkotika dan obat terlarang. Jadi bela negara itu bukan hanya sekedar mengangkat senjata. Teman-teman bisa menjadi garda terdepan. Tadi ada BNN, saya senang sekali BNN hadir. Ya. Film-film porno, berbagai kegiatan kebudayaan asing, itu yang semua merusak. Ancaman dari dalam itu adalah masalah korupsi, kolusi, nepotisme. Yes. Kasus narkoba, ancaman di bidang politik, pemberontakan dan tawuran, pemberontakan terhadap NKRI, diskonduksi politik nasional. Kita bersyukur, ini kondusif suasananya. Tidak sehat secara jasmani, mental, dan sosial. Ini saya harus tekankan, karena saya orang kesehatan juga. Itu adalah ancaman dari dalam. Maka berperilakulah hidup sehat. Ya, berperilaku hidup sehat. Ya. Baik, slide terakhir. Ini saya ingin menyampaikan pantun penutup ya kepada teman-teman. Ini menguatkan kita, menggelorakan semangat kita di sore, siang menjelang sore ini. Batu alam, batu kuarsa. Buat tugu, pasang bendera. Satu nusa, satu bangsa tetap bersatu bangun negara ini. Ya, yang kedua, baru makan ya, tadi saya tidak tahu menunya apa, saya belum makan soalnya. Ayam kukus dicampur kecap, setelah masak langsung disantap. Setiap hari doa kuucap. Tadi kan saya bilang spiritualitas, kita punya nilai itu. Semoga Indonesia makin mantap. Terakhir teman-teman, terima kasih. Jalan-jalan ke kota Mekah, ingin sembah yang berlama-lama. Semoga materi ini membawa berkah, membawa rahmat untuk bangsa, tumpah darah kita bersama. Terima kasih, saya akhiri presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi Om. Merdeka. Terima kasih Pak Andre Zulfa. Ya, aplaus yang meriah buat. Sekali lagi terima kasih Profesor Dr. Helix.